Oke, halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Sekarang kita akan belajar tentang logaritma. Oke, siap? Jadi, apa itu logaritma? Jadi gini, kan kita udah tahu 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan keterkaitan antar bilangannya ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, si 2-nya itu siapanya 3 sama 8. Berarti 2 itu adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, si 8 itu siapanya antara 2 dan 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 3, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, si 3 itu siapanya antara 2 dan 8. Kalau secara bahasa, gampang kan? Si 3 itu adalah pangkatnya. Tapi kalau secara matematika kayak gimana? Nah, muncullah si logaritma ini. Jadi, si 3 itu adalah 2 log 8, ya. Nah, jadi secara umum kalau misalkan kita punya A pangkat B sama dengan C, maka bisa kita tulis itu A log C sama dengan B. Oke. Nah, jadi bisa disebut juga si logaritma ini adalah ekstrak dari pangkatnya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. 2 log 16. Nah, kalian berpikirnya seperti ini. 2 dipangkatin berapa hasilnya 16? Ayo berapa? 4 ya. Coba aja 2 pangkat 4 hasilnya 16. Oke. 5 log 25. 5 dipangkatin berapa yang hasilnya 25? 2 kan? 5 pangkat 2 hasilnya 25. 7 log 49. 7 dipangkatin berapa hasilnya 49? Ayo. 7 pangkat 2 hasilnya 2. 3 log 27. 3 dipangkatin berapa hasilnya 27? 3. Oke. Sampai sini, paham? Oke, kita masuk ke sifat-sifat logaritma ya. Oke, kita sekarang masuk ke sifat-sifat logaritma ya. Kalian jangan bingung sama simbol-simbol A, B, C, D, E, maupun Z ya. Itu menandakan suatu konstanta yang berbeda-beda ya. Nah, contoh di sini ada G log G, berarti si G ini dan G ini itu angkanya sama ya. Kalau misalkan konstantanya atau itu sama, G log G, berarti itu angkanya sama. Jadi kalian jangan bingung. Kalau misalkan Z log Z, berarti si Z antara Z ini dengan Z ini itu sama. Misalkan ya. Sekarang kita lihat sifat-sifat logaritma. G log G sama dengan 1. Artinya G pangkat 1 itu sama dengan G. Nah, contoh. 6 log 6 ya. Lihat di sini 6, di sini 6, di sini G, di sini G. Berarti sama kan? 6 log 6, 6 dipangkatin berapa? Hasilnya 6. Kan hasilnya 1 ya. Contoh lagi, 7 log 7, 1. 1000 log 1000, 1. Kayak gitu, oke? Nah, sekarang sifat yang kedua. G log 1 sama dengan 0. Berarti, berapapun bilangan yang dilogaritmakan 1 itu hasilnya 0 ya. Contoh, 5 log 1. 5 pangkat berapa hasilnya 1? 5 pangkat 0. Hasilnya 0. Oke. Ya, sifat yang ketiga. Lihat di sini. G log G yang dipangkatkan N. Nah, itu hasilnya akan sama dengan N. Oke. Karena G log G itu 1 kan? Nah, si G-nya ini sekarang kita pangkatkan N. Berarti hasilnya sama dengan N. Contoh, 7 log 7 pangkat 9. Karena 7 log 7 sama dengan 1. Berarti sesuai dengan definisi hasilnya akan sama dengan si N-nya. Atau hasilnya sama dengan si 9-nya. Oke. Sekarang, G log X. Nah, G log X berarti antara si G dengan si X ini bilangannya berbeda ya. G log X pangkat N. Nah, berarti itu akan sama dengan N-nya pindah ke depan jadi perkalian. Jadi N dikali G log X. Contoh,
2 log 5 pangkat 3. Nah, si pangkatnya ini pindah jadi ke depan jadi perkalian ya. Jadi 3 dikali 2 log 5. Oke. Nah, lanjut. Sekarang gimana kalau misalkan ada A dikali pangkat A log X. Itu akan sama dengan X ya. Nah, contoh 4 dikali 4 log 7. Karena ini, lihat ini A-nya, ini A juga. Karena ini dua bilangan yang sama, ini 4 sama, sesuai definisi yang nomor 5 ini, berarti hasilnya X. X-nya siapa? X-nya 7. Oke, lanjut. Sekarang sifat ke-6. Misalkan G dipangkatkan N log X pangkat M ya. Lihat, ini G-nya kan dengan N berarti bilangan berbeda. X dengan M-nya bilangan berbeda. Nah, itu akan sama dengan M per N G log X ya. Contoh, 2 pangkat 8 log 16 pangkat 2. Lihat, si G-nya 2, N-nya 8. Log X, X-nya 16, M-nya 2. Nah, sesuai dengan definisi sifat ke-6, berarti M per N. M-nya siapa? M-nya 2. N-nya siapa? N-nya 8. Berarti 2 per 8 dikali G-nya tetap 2 log 16. Oke, 2 per 8, 2 log 2 pangkat 4. Nah, ini bisa diubah ya, 16 itu bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Dari 2 per 8 dikali 4 dikali 2 log 2. Kenapa ini jadi 2 log 2? Ingat sifat eksponen yang tadi, kalau misalkan ada pangkatnya di sini, berarti pindah ke depan. Ya, berarti itu 2 log 2 itu sama dengan 1, berarti nggak ditulis di sini nggak apa-apa, berarti tinggal 2 per 8 dikali 4, itu sama dengan 1, oke. Nah, sifat yang ketujuh, G pangkat N log G pangkat M, itu akan sama dengan M per N, ya. Ya, kita lihat contoh di sini, ini 5 pangkat 3 log 5 pangkat 6. Ya, sesuai dengan sifat nomor 7, berarti langsung aja bisa kita tulis 6 per 3, hasilnya 2. Nah, sifat ke-8, kita punya G pangkat N log X pangkat N. Itu akan sama dengan G log X. Oke. Contoh, ini 2 pangkat 4 log 8 pangkat 4. Itu akan sama dengan 2 log 8. Dari mana? Nah, coba lihat di sini. G-nya siapa? G-nya itu 2, berarti di sini tulis 2. Log X, X-nya siapa di sini? X-nya adalah 8. 2 log 8, 2 dipangkatin berapa hasilnya? 8, 3. Sifat ke-9. Sekarang misalkan saya punya G yang dipangkatkan G log X. Nah, itu hasilnya X ya. Kenapa? Nah, karena ini bilangan yang sama, G log X berarti 7. Contohnya 7 pangkat 7 log 9 itu akan sama dengan 9 ya. Oke, lanjut. Nah, sifat yang 10. G log X ditambah G log Y, berarti si G-nya ini, dua bilangan ini sama, sedangkan ininya beda ya. Itu akan sama dengan G log X dikali Y. Contoh, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Oke, G-nya sama kan? 2. X-nya 4, Y-nya 8. Sesuai dengan definisi dari sifat ke-10 ini, berarti 2 log 4 dikali 8. Oke, 2 log 32. 2 dikali 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 32. Ya, hasilnya 5. Oke. Ya, lanjut. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Berarti tinggal kebalikannya. Tinggal dibagi. Contoh, 3 log 27 dikurangi 3 log 9. Berarti sesuai dengan definisi sifat ke-11 ini, berarti 3 log 27 per 9. 3 log 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Berarti 3 pangkat 1.
Oke, kita langsung loncat aja ke sifat yang ke-13. G log X sama dengan 1 per X log G. Jadi kalau misalkan kita mau dibalik, berarti si X-nya jadi pindah. Jadi numerusnya, lognya jadi G. Dengan catatan si X-nya nggak boleh sama dengan 1. Contoh, 3 log 5 bisa kita ubah menjadi 1 per 5 log 3. Beda ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya G log A dikali A log B dikali B log C terus aja misalkan, itu akan sama dengan G log B. Lihat akhirannya, oke? Contoh misalkan 2 log 7 dikali 7 log 4 dikali 4 log 8. Nah, karena ini log 7, 7 berarti bisa kan sesuai dengan sifat yang ke-14, coret. Log 4 dikali 4 log 8, coret. Berarti kita tinggal lihat dari ujung ke ujung, tinggal 2 log 8. Oke, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu sama dengan 3 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan langsung cek ke Google Classroom-nya masing-masing, latihan soal ya.